Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abdul Somad yang merusak kepalanya ini enggak banyak, bisa dihitung pakai jari. Unyil, ucerit, usro, Pak Ogah, Pak Raden. Sekarang sudah ada kuali masuk desa. Dulu ABRI masuk desa, sekarang kuali masuk desa. Apa dia? Parabola. Parabola. Dulu ditonton dari pagi sampai sore sampai besok pagi itu terus. Apa dia? TVRI. TV-nya pakai kaki dulu. Masih ingat waktu TV pakai kaki? Sebelum kena diabetes. Sekarang udah dipotong. Nempel di dinding. Macam cicak. Acara 100. Satu pun tak ditonton. 1, 2, 3, 4, 99, 100. Ulang satu lagi. Dulu satu rumah. Bukan satu rumah. Satu desa, satu TV. TV cuma ada di rumah Pak Kades. Sekarang satu rumah 3 TV. Awalnya satu rumah 1 TV. Oh, akhirnya rebut-rebutan remote. Suami mau nonton Real Madrid Barcelona, istri mau nonton film hantu. Rebut-rebutan remote, jatuh talak 1. Yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Masyarakat Air Mas mengaku. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini rahmat sudah turun, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ketenangan hati dan ridha Allah. Kita syukuri nikmat Allah ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi. Man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang besar dan ulama. Maka anak-anak, adik-adikku saya sayangi semuanya. Adapun alim ulama, para kiai, hadratul kiram, para pejabat kita, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak anggota DPRD, beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, kepala cabang, kepala badan, kepala kantor, sing enek endase atau ora. Insya Allah podo apik kabeh. Sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dulu waktu saya SD menyanyikannya itu syahdu. Indonesia tanah airku. Sekarang Indonesia tanah foto kabeh nyekel apa itu? HP kameramen. Tapi insya Allah tidak mengulangi rasa cinta kita. Justru rekamannya itu menunjukkan nih orang Kuantan Singingi, tepatnya lagi desa Air Mas. Inilah orang yang paling kaya. Tempat lain orang minum air putih. Sini air mas. Alhamdulillah. Indonesia tanah airku. Dulu. Sekarang airnya tidak bisa diminum karena sudah terkena pencemaran merkuri. Akibat dari penambangan liar. Betul? Ustadz tahu dari mana? Saya kan baca koran. Tanahnya masih kita nikmati. Pak, ini saudara-saudara saya sampai kemari transmigrasi tahun berapa? 91. Masya Allah, berarti sawitnya mau replanting. Replanting itu artinya yang lama terplanting. Ganti yang baru. Mudah-mudahan sawit yang baru tandannya besar-besar. Brondolnya banyak.
Brondol banyak kok amin. Brondol banyak itu gugur. Rezekine akeh insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku. Tidak lagi kita mengatakan bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Minang, bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Batak. Semuanya sudah menyatu menjadi bangsa Indonesia. Indonesia kebanggaanku. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Mananya dulu yang dibangun? Badannya apa jiwanya? Jiwanya dulu dibangun. Makanya malam ini yang kita bangun jiwanya. Tapi nampaknya di Air Mas kebalik. Badannya dulu tadi sudah dibangun. Saya dikasih badannya dulu. Makan, ikan panggang, ikan bakar. Pokoknya kalau saya ceritakan bodoh ngences kabeh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai ke tempat tabligh akbar ini bangga luar biasa. Apa yang membanggakan Ustadz Abdul Somad? Yang membuat saya bangga disambut oleh grup Hadrah Jamrud Ar-Rasyid. Jamrud batu berwarna hijau yang paling mahal. Batu zamrud namanya. Paling mahal, paling berkualitas, paling keras batu. Itulah batu zamrud. Ar-Rasyid, enggak tahu nama orang mungkin. Rasyid artinya lurus dan benar. Sudahlah berharga, berkualitas. Apa makna grup Hadrah? Artinya tidak ada lagi orang Air Mas yang nikah walimah pakai keyboard tunggal. Nih, acara walimah nikah, acara akikah, acara sunatan, acara khitanan, maka mesti pakai grup Hadrah. Setuju? Yang kemarin khitan pakai keyboard tunggal, ulang sekali lagi. Yontek Ustaz, habis dipotong. Artinya yang masa akan datang, yang lalu apa boleh buat. Ada saatnya ketika saya suruh ulang semua enggak mau. Tapi yang kemarin nikah pakai keyboard tinggal, ulang sekali lagi. Lihat Bu, saya cuma mancing-mancing aja. Bayangkan itu, nikah pakai keyboard tunggal, dipasang pentasnya tinggi-tinggi, roknya pendek-pendek. Yang nonton mbah-mbah di bawah. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu, wahai masyarakat Kuantan Singingi, wahai masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, kalau kalian mau melihat bagaimana anak muda kreatif zaman sekarang membuat hiburan yang islami, datang studi banding belajar ke Air Mas. Ini anak-anak muda ini. Katanya lagu-lagu itu nasyid Hadrah haram Pak Ustadz. Ini haram, ini enggak boleh. Kalau yang seni itu haram, lalu mau disalurkan kemana bakat jiwa seninya? Ketika membuat patung haram, membuat patung enggak boleh. Maka Islam menyalurkan seni patung menjadi kaligrafi. Makanya dinding-dinding masjid kita kaligrafi luar biasa. Ini saya disediakan meja dan kursi. Orang lain rebut-rebutan kursi, saya dikasih kursi. Masya Allah, tabarakallah. Ketika musik haram, nggak boleh. Karena musik mengajak berzina, musik mengajak kekerasan. Tapi begitu hadrah berkumandang, mengingatkan pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya masuk, langsung disambut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Walaupun naik ke atas,
Protokol langsung berdiri. Berikut pembacaan doa. Hah? Acaranya wes entek. Biasanya kalau saya datang itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada kata sambutan. Ini begitu datang habis. Rupanya orang Air Mas masyarakatnya tidak suka basa-basi, to the point saja. Langsung Kiai Muzakir naik, Suriah NU, Nahdlatul Ulama, beri kata sambutan, memberi jalan untuk Ustaz Abdul Somad, dibacakan doa oleh Kiai Misbahuddin supaya hati jamaahnya adem, ayam, tentram, supaya hujan ditahan agak sebentar aja, 60 menit jadilah. Barulah Abdul Somad tausiah. Nih, masyarakat yang mau buat acara dimanapun berada, ikut susunan acara yang ada di Air Mas. Ini di tempat lain kadang kata sambutannya sampai 7. RT, RW, Kades, Kadus, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Sudah jam mau setengah 12 barulah protokol manggil. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Al-Mukarram Abdul Somad. Saya pun naik ke atas. Bismika Allahumma ahya wa amut. Setelah ceramah selesai, orang sudah mau pulang, baru dipanggil Kiai baca doa. Gimana doanya mau makbul? Menyepelekan doa di akhir acara. Orang baca doa semua udah pada megang sendal. Nih susunan acara di Air Mas. Doa dulu, minta rahmat barokah, barulah tausiah. Makanya malam ini justru saya bukan mengajar, banyak belajar dari desa Air Mas. Masya Allah. Nanti kalau saya ditanya orang Pekanbaru, Ustadz tadi malam di mana tausiah? Water Gold. Masya Allah. Di mana itu Ustadz? Di daratan Cina, Kuansing. Buat Cina campur Inggris. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini kebahagiaan luar biasa bisa berkumpul bersama para alim, para ulama. Mudah-mudahan kita bersama di dunia, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat masuk surga mesti membawa iman. Allahumma akhrijna minad dunya ma'al iman. Keluarkan kami dari dunia masuk ke alam barzah membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masuk ke dalam surga membawa iman. Saya yakin dan percaya anak-anak muda desa Air Mas semuanya beriman. Mereka yang menyambut saya dari ujung sampai naik ke atas pentas. Kiri, kanan, banser, kiri, kanan, pakai baju hitam. Gak tahu dari mana. Mereka adalah para petarung pesilat-pesilat. Yang gak bisa bersilat, silat lidah aja dulu. Yang laki-laki hadir, yang perempuan bagus. Kalau perempuan pandai silat, siapa laki-laki yang berani mendekat? Cobalah kalau berani ajak malam minggu. Sekarang perempuan lemah. Dibawa 2 kali makan bakso selesai. Nih perempuan-perempuan yang tangguh, yang hebat. Kalau mau dia menjadi perempuan yang solihah, menjaga kehormatan dirinya, disegani kawan, ditakuti lawan. Datang, daftarkan ke grup silat Air Mas. Sekarang juga sebelum tanggal penutupan berikut ini. Dah, saya sudah kasih endorse, tinggal potong videonya, kirim ke Instagram, like and share. Nah, ini acara pengajian apa pasar malam? Katanya Ustadz Abdul Somad persiapannya ini cuman seminggu Pak Ustadz. Tapi kenapa bisa pedagang ngumpul semua? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata tabligh akbar, pengajian bukan sekedar membahas ayat-ayat Quran, bukan sekedar membahas hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi membangkitkan ekonomi umat.
beli barang. Nggak bisa beli semua, beli setengah. Insya Allah ada diskon. Nah, kalau sudah umatnya kuat, ekonominya jalan, belanjanya kepada saudara-saudara kita supaya uangnya mutar di air emas. Uangnya boleh jadi dapat dari karet, dapat dari ternak ikan, dapat dari sawit, tapi berputar di antara kita. Maka kalau kita belanja pada teman-teman, tetangga, sedulur, sederek, sedoyo iki, insya Allah mereka akan bayar zakat, mereka akan infak dan sodakoh, bukan somat. Semua berawal dari ekonomi. Kenapa Abdul Somad bisa ceramah suaranya lantang malam ini? Karena mikrofonnya mantap. Mantap. Ini dua menghadap ke saya. Bukan ke sana. Ke saya. Karena ada model mikrofon itu yang dengar cuma jamaah. Ustadznya nggak dengar. Nggak yakin dia suaranya ada. Ada pula satu jenis mikrofon lagi, ke ustadznya mantap, jamaah nggak dengar. Yang lebih parah, ke ustadz nggak dengar, jamaah nggak tahu. Nah, ini mikrofon al-fuqara wal masakin. Tapi air emas ini Masya Allah. Maka anak-anak muda ini salurkan bakat seninya. Yang bisa sholawatan, yang bisa hadrah, yang bisa darah seni suaranya bagus. Masukkan daftar Jamrud Ar-Rasyid Desa Air Emas. Ada suaranya nggak bagus, macam kambing ditarik. Tapi tenaganya mantap. Masukkan silat. Tenaganya kuat. Yang bisa dua-duanya bonus. Gagah, perkasa, suara mantap. Kasih jurus, ai. Kasih mikrofon, sallallahu ala Muhammad. Ini mantap, ini jarang-jarang ada. Suara nggak bagus, tenaga tak ada. Mati aja lah. Tak ada guna hidup. Buat semak aja. Macam pakis nempel di sawit, cabut campak kan. Kasar sekali Ustadz Somad ini. Kalau masa muda kalian sudah dididik seperti ini, selamat dari narkoba, selamat dari lem kambing, selamat dari kecanduan pertama. Itu mabuk yang level kelas ekonomi. Beli pertama, nggak ada pertama, solar pun dibal. Nggak ada oli, mabuk oli. Nanti setelah dia umur 20, 21. Kemarin saya pulang dari Pontianak, turun dari pesawat, datang bapak-bapak dari belakang, tegak berotot seperti Arnold Schwarzenegger. Gitu dekat, pas dekat, salam Ustadz Somad. Ada apa Pak? Saya baru ngetes penerimaan Tamtama di Kalimantan. Bangga kita, mudah-mudahan anak-anak yang sehat, yang berotot dari air emas menjadi tentara dan polisi di masa akan datang. Kalau mereka jadi polisi nanti, tiba-tiba ada razia di Pekanbaru. Prit, saya buka kaca, Ustadz Somad lewat aja. Perkenalan kita tidak menghalalkan hukum berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Walaupun kenal, Ustadz Somad razia, iya saya tetap tunjukkan ini SIM A, ini SIM C. Saya tetap kemana-mana bawa SIM, walaupun saya naik pesawat. Pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Tengok tuh video saya waktu naik motor, pakai helm kan? Oleh sebab itu anak-anak muda ini mesti kita selamatkan. Ustadz Somad udah berapa kali nyebut anak muda, anak muda, anak muda. Orang tua gimana? Orang tua nggak perlu diselamatkan. Malaikat maut udah dekat. Yang tua jangan tersinggung. Yang muda jangan bangga. Karena malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak melihat akte kelahiran. Betul? Berapa banyak orang tua berangkat ke Makkah, dilepas dengan tangisan air mata. Mau berangkat ke Makkah dilepas dengan azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena disangka akan melepas jenazah. Yang azan mati duluan. Oleh sebab itu maka yang muda-muda ini pun jaga masa depanmu nak. Bapak ibunya juga harus menjaga anak-anaknya. Sayang dengan anak, sawit sudah banyak, duit melimpah ruah. Sayang bukan dengan belikan sepeda motor. Ini dibelikan sepeda motor, mahal. Ngebut sana, knalpot disunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamatis salatu, qad qamat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kata makmum di belakang, mampus. Amin. Mati. Ustaz Somad, ya, anak bapak anu yang sering ngebut-ngebut bawa motor knalpotnya disunat itu sudah mati, mampus. Meninggal bukannya orang sedih, disyukuri. Sayang sama anak bukan dibelikan gadget mahal, dibelikan HP mahal sampai harga 25 juta. Saking mahalnya ngidupkannya pun nggak tahu. Nggak ada pencetannya. Paksa dibawa lagi ke Pekanbaru, ke mall, tanya, mas, piye uripe opo iki piye? Kata yang jual, Pak, ini nggak ada off on-nya. Terus ngidupinnya gimana? Bersin aja. Asyik hidup. Sayang sama anak bukan dengan membelikannya mobil mahal. Sayang sama anak, jaga pendidikannya tetap akidah ahlus sunnah wal. Masukkan ke pondok pesantren, kirim ke Lirboyo, kirim ke Tebu Ireng, kirim ke Pandanaran, kirim ke Darul Ulum Jombang, kirim ke Al Munawir Krapyak, kirim, pokoknya kirim aja lah. Begitu. Ustadz, saya uangnya nggak banyak lagi, sawit sudah tinggi, sakit leher nengoknya. Gimana Pak Ustadz? Oke, kadang pendidikan jauh belum tentu berkualitas. Yang penting dia mau belajar, masukkan ke pesantren-pesantren. Siap mendaftarkan anak ke pesantren? Dari bunyinya siap. Kalau mau selamat anaknya dari narkoba, selamat dari seks bebas, selamat dari pacaran, tidak ada jalan lain, satu-satunya menyelamatkan anak, pondok pesantren. Ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. Yang mendaftarkan anaknya alhamdulillah, yang enggak mendaftarkan tengok aja nanti. Sudah ku sampaikan ya Allah, di saat turunnya berkah di air emas ya Allah, tidak hanya untuk masyarakat Kuantan Singingi. Hai bapak dan ibu dimanapun berada, satu-satunya yang menyelamatkan anakmu dari shopping ke mall, menyelamatkan dari mabuk narkoba, menyelamatkan dari pil rohypnol, pil anjing gila, menyelamatkan dari pergaulan bebas hamil tanpa nikah. Tinggal satu benteng pertahanan, pondok pesantren. Masuk SMP, SMA, pakai rok pendek, celana pendek. Jam 12 cabut, merokok. Yang enggak merokok bencong. Nah, akhirnya ke sana kemari, naik motor gembung masuk angin. Hancur masa depan. Oleh sebab itu maka sayang kepada anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang kepada anak kirim ke pondok pesantren. Ibu kalau ngirim anak ke pesantren jangan lepas dia pakai air mata. Air mata sumbat dulu. Ambil kapas sumbat cucu. Letakkan anaknya, sampean belajar nang kene istiqomah. Nanti udah pergi jauh, udah dekat-dekat pokok sawit baru nangis. Udah agak-agak jauh baru Jangan menangis depan anak. Kalau menangis depan anak, hilanglah semangat dia belajar.
Oleh sebab itu maka bapak-bapak tidak perlu saya nasihati. Karena bapak ini memang sudah tegar-tegar semua. Insya Allah. Amin. Bapak ini anaknya pergi lama-lama dia nggak apa-apa. Istrinya pergi. Orang apa-apa enek siji meneh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abdul Somad yang merusak kepalanya ini enggak banyak, bisa dihitung pakai jari. Unyil, ucerit, usro, Pak Ogah, Pak Raden. Sekarang sudah ada kuali masuk desa. Dulu ABRI masuk desa, sekarang kuali masuk desa. Apa dia? Parabola. Parabola. Dulu ditonton dari pagi sampai sore sampai besok pagi itu terus. Apa dia? TVRI. TV-nya pakai kaki dulu. Masih ingat waktu TV pakai kaki? Sebelum kena diabetes. Sekarang udah dipotong. Nempel di dinding. Macam cicak. Acara 100. Satu pun tak ditonton. 1, 2, 3, 4, 99, 100. Ulang satu lagi. Dulu satu rumah. Bukan satu rumah. Satu desa, satu TV. TV cuma ada di rumah Pak Kades. Sekarang satu rumah 3 TV. Awalnya satu rumah 1 TV. Oh, akhirnya rebut-rebutan remote. Suami mau nonton Real Madrid Barcelona, istri mau nonton film hantu. Rebut-rebutan remote, jatuh talak 1. Yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Masyarakat Air Mas mengaku. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang malam ini ceramah karena jamaahnya kelihatan. Saya pernah ceramah diundang, saya aja yang dikasih lampu. Jamaahnya gelap, macam menceramahi hantu. Tapi di Air Mas, Masya Allah kelihatan. Ada tentara, ada polisi, ada adik-adik dari pencak silat, ada banser, ada ibu-ibu. Cuman enggak terlalu jelas ibu-ibu. Saya kalau mata saya ke sini jangan kalian tuduh Ustadz gatal. Terus terang, nggak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Rata sama aja semua. Ini harus saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Makanya saya pilih tengah. Dari tadi saya nggak geser-geser tengah. Saya khawatir fitnah. Nanti kalau saya ke sini terus dasar Ustadz homo. Nanti kalau saya ke sini terus Ustadz ganjeng. Nah, oleh sebab itu kita jalan tengah cari selamat. Doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan. Yang malam ini bawa anak-anak, mudah-mudahan anak-anaknya sehat. Sehat zohirnya, sehat batinnya, istiqomah dia. Masa mudanya selamat, masa tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Tapi sayangnya itu cuma ada di sinetron belaka. Di dunia nyata panggang jauh dari api. Kapan matangnya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mempertahankan iman ini saat ini luar biasa. Setelah selamat imannya dari narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila, selamat dari pergaulan bebas, nanti terserah kau mau jadi apa. Kuliahnya di mana? Di Pekanbaru. Fakultas apa? Perikanan, Ustadz. Punya kolam ikan? Enggak. Gimana anak perikanan enggak punya kolam ikan? Ternak ikan di atas kertas. Bisa? Teori. Fakultas perikanan. Kolam ikan enggak punya. Ternak ikan enggak pernah. Cita-cita PNS. Peluang PNS macam masuk ke lubang jarum. Kita mesti didik anak-anak kita menjadi entrepreneur sejati masa depan insya Allah. Amin. Tiru orang Air Mas. Punya tanah, tanam sawit. Sawitnya sejauh mata memandang. Ustaz Somad, itu sawit yang luas itu, sawit yang menghijau itu. Kenapa? Punya orang. Harus punya kita. Kalau bapakmu punya 2 kapling, kamu harus punya 20 kapling. Amin. Begitu. Kalau engkau punya duit banyak, kalau engkau punya kebun banyak, kalau engkau punya kolam ikan banyak, jangankan anak gadis, janda-janda pun mengejar. Kita doakan anak-anak muda Air Emas sukses dunia, sukses akhirat. Ini cita-cita yang terlalu rendah. Kau mau jadi apa? PNS. Ente tahu PNS itu apa? Pegawai ngeri sekali.
Saya ketemu sama kawan saya di Cengkareng, Jakarta. Dia jemput saya di airport. Saya tanya, itu siapa? Itu istri saya. Loh, dulu saya lihat bukan itu. Ini yang ketiga. Ente kan PNS, mana boleh istri 3? Sudah saya lepaskan. Di PNS di saya 1. Saya keluar PNS, rezeki saya nambah. Sekarang saya tanya, mau PNS? Ini Ustaz Somad ngejek-ngejek PNS jangan-jangan karena nggak lulus tes. Saya PNS. NIP-nya Pak Ustaz 1977 05 18 pokoknya adalah. Oleh sebab itu kalau yang mau berkarir di PNS tetap ikut jalur resmi, tidak nyogok supaya jangan makan haram. Ada orang yang layak, nilainya tinggi, IP-nya 4, prestasinya mantap. Tapi tergeser karena yang nyogok. Zalim, haram, gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangannya haram, pensiunannya haram. Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, haram semuanya. Duit yang haram dikasihkan ke istri makan, haram. Anaknya makan, haram. Anak yang makan haram, istri yang makan haram berdoa, ya Allah selamatkan papa mama. Jangan panggil papa, kita makan sambal belacan. Selamatkan ayah. Apa kata malaikat? Doanya tidak dikabulkan, mat'amuhu haram, makanannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, disuapkan makan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Doa tidak dikabulkan gara-gara lidah yang berdoa makan haram. Lidah yang makan haram dipakai untuk berdoa kepada Allah. Mana diterima Allah kecuali lidahmu 2. Pas makan haram pakai lidah, pas mau berdoa copot pakai satu lagi. Lidah yang sama makan haram, tapi orang air emas doanya dikabulkan Allah karena lidahnya makan sawit yang halal. Ada orang air emas makan sawit? Hasil dari jerih payah, tangan yang mencakar akar-akar sawit. Tangan yang kapalan karena mendodos, mengegrek, itulah tangan yang akan berciuman dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang kasar kapalan mencari yang halal, itulah tangan yang akan bersalaman dengan para malaikat. Tangan yang akan bersama dengan Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tangan yang akan bersama dengan para ulama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri. Tidak di dunia berjumpa, tapi di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Oleh sebab itu jangan remehkan, jangan sepelekan orang. Jangan sangka orang yang hebat itu duluan masuk surga. Belum tentu. Nanti kalau bapak ibu orang air emas masuk surga, lihat kiri, lihat kanan, tidak kelihatan Ustadz Somad. Loh, Ustadz Somad kok orang melebu ini? Carilah saya di ruang VVIP. Pede sekali dia. Kita semuanya ini pasti masuk surga. Yang ngomong bukan saya, Kanjeng Nabi. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui Muhammad Rasul utusan Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Amin. Maka usahakan kita hidup ini selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua tariqat ajarannya adalah memasukkan ke dalam kolbu, jantung hati, la ilaha illallah. Makanya kepalanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal goyang kepala. Ini tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ente kenapa goyang tadi? Mboh. Aku dulu sampean iku ndok goyang aku ya melu. Oh, apa iki? Kan asal goyang kepala. Wah, tahlilan bukan main semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Oh gitu, angin kencang ngembus koran penutup piring, dibuka mie. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu ditanamkan ke dalam jantung sanubari. Sehingga kalau dia sudah masuk, tidak lagi takut kepada mati. Betul? Tidak takut mati. Ibu-ibu yang yasinan. Ibu, air emas masih yasinan? Ada tahlilnya. Masukkan la ilaha illallah ke dalam hati. Tak takut mati. Suami mati, tidak takut. Makanya ibu-ibu kalau dia suaminya meninggal. Bu, suami bu meninggal, ibu enggak nangis? Enggak, aku tabah. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Saudara yang dimuliakan Allah. Itu bukan janji Abdul Somad. Ala inna awliya Allah. Wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu apa sifatnya? La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takutnya. Walahum yahzanun. Tidak ada sedih. Penyakit yang paling mengerikan dalam hidup manusia adalah takut. Takut pensiun gak makan. Takut sawit trek gak ada duit. Takut banyak utang. Takut. Takut itu diusir dengan la ilaha illallah. Makanya zikirnya kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngusir setan harus kuat. Ngusir setan mana bisa pelan. La ilaha illallah. Mana ngusir setan lembut-lembut. Azan itu kalau berkumandang setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Setiap azan berkumandang pasti terdengar suara anjing melolong kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Kenapa anjing melolong? Karena anjing melihat setan lari masuk ke sawit-sawit. Untung kita tidak bisa melihat setan. Andai kita bisa melihat setan, langsung kesetanan. Allah masih jaga kita. Makanya zikir itu kuat karena mengusir setan. Bukan karena Allah peka, bukan karena Allah tuli. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Berzikir kuat itu sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir setan. Makanya kalau di pokok-pokok sawit itu ada takut. Pagi-pagi mau manen sendirian takut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari semua setan-setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga gitu. Kalau pagi-pagi suaminya marah-marah aja. La ilaha illallah. Sampean apa? Bojone. Apa iki? Sampean setan, Mas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan akan senantiasa menggoda kita. Dia datang dari berbagai jalur dan jalan. La'atiyannakum min baini aidihim. Aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aimanihim dari kanan. Wa an syama'ilihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Makanya harus senantiasa kuat dan istiqomah. Tadi begitu dengar suara azan maghrib. Saya dengar dari musola masjid terdengar solawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah, wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.